Halo, kembali lagi dengan saya Yonatan dari Dewok Motorcycle. Kali ini kita akan mereview motor adventure satu-satunya di Indonesia. Motor ini bakalan kita custom. Jadi apa aja nih kelebihan dan kekurangannya, dan rencana bakal kita custom seperti apa sih Honda CB 150 ini? Yuk saya jelaskan satu-satu. Kita bakal bahas nih kelebihan dari motor ini. Motor ini kelebihan pertama ada di shockbreaker depannya. Setelah kemarin kita test ride untuk motor ini, untuk shockbreaker depannya bener-bener nyaman nih. Jadi ketika menghentak jalan berlubang itu bener-bener gak kerasa banget nih di motor Honda CB 150 ini. Kelebihan dari motor ini sendiri, down clearance-nya udah tinggi dari tanah. Jadi motor ini tuh berasa motor adventure tapi juga semi trail, karena jarak down clearance-nya dari tanah motor ini udah cukup tinggi nih. Keunggulan dari motor ini sendiri ada di posisi reading dari motor ini sendiri. Motor ini posisi readingnya menurut saya sih sangat nyaman banget, karena posisi stangnya sendiri ketika dipakai mengemudi kita nggak terlalu memungguk sekali sih. Jadi nggak kayak motor-motor keluaran dari Honda yang tipe CB. Di motor CB 150e ini, jadi posisi berkendara kita di posisinya kita duduknya tegak sih. Jadi ketika kalian mau berkendara jauh atau mau touring jauh, rekomen banget sih untuk posisi reading seperti ini. Yang menurut saya oke banget itu ada di bagian bodinya depan. Bodi motor depan ini udah identik banget nih dengan motor-motor Honda tipe rally atau versi adventure-nya. Jadi di cover tangki ini di motor Honda CB 150e bener-bener kelihatan looknya kayak moge banget nih, besar banget. Jadi buat kalian kalau ngeliat sepintas nih, wah ini motor dengan cc berapa nih dengan tampang seperti ini. Tapi di bodi motor Honda CB ini nggak ngebikin berat posisi motor ini ketika dipakai, karena di motor Honda CB 150X ini cover bagian depannya ini hanya cover aja sih. Jadi nggak menambah beban berat banget di motor. Jadi ketika kalian pakai di jalan perkotaan ini masih sangat lincah banget nih untuk nyelip-nyelip. Terus secara keseluruhan kelebihan dari motor ini sendiri, motor ini sendiri nggak sampai 35 juta harga OTR-nya di sekitar Solo. Jadi menurut saya worth it banget sih untuk dapetin kenyamanan dengan tampilan looknya hampir menyerupai moge seperti ini dengan harga nggak sampai 35 juta. Karena di kelas harga seperti itu kalian juga dapat varian yang banyak. Tapi menurut saya ini salah satu pilihan terbaik sih ketika kalian mencari motor adventure. Setelah kita bahas kelebihannya, kita bakal bahas di kekurangannya. Oke, untuk kekurangannya sendiri kita bakal bahas dari bagian bawah. Cover mesin yang di bagian bawah ini hanya terbuat dari plastik. Jadi menurut saya kurang safety banget sih ketika cover mesin itu hanya dari plastik, karena cover mesin itu kan fungsinya melindungi ketika kalian beradventure atau kena ke jalanan berlubang. Jadi menurut saya ketika ini materialnya plastik nggak cukup memumpuni lah kalau kalian pakai di adventure. Di motor ini kekurangannya juga di bagian sektor lampunya. Lampunya di motor ini sendiri kurang terang sih ketika dipakai malam, karena mungkin dari size ukurannya yang kecil dan LED-nya yang putih menurut saya kurang terang ketika kalian pakai di jalan hujan atau berkabut. Jadi motor ini kekurangannya dari lampunya lumayan, karena itu menuntut untuk kita safety reading juga. Terus nextnya menurut saya ada di bagian bracket plat nomor depan. Bracket plat nomor depan ini menurut saya sayang sekali sih ketika ditaruh di depan sini, karena posisi spakbor depannya ini sih sebenarnya kan yang membedakan dari motor-motor tipe yang lainnya. Jadi ketika spakbor depannya ini harus ditutupi dengan plat nomor yang lumayan besar, apalagi sekarang plat nomornya warnanya putih, menurut saya lumayan mengganggu sih untuk tampilan plat nomor di sini. Terus hal lain lagi yang menurut saya kurang bagus sih motor ini ada di bagian jok. Jok di motor ini sangat keras sekali sih untuk tipe adventure, karena di tipe adventure kita kan juga butuh tempat duduk yang nyaman juga. Jadi di motor ini menurut saya joknya keras, dan posisi bentuk joknya ini terlalu kecil sih untuk di bagian depannya. Motor ini tenaga mesinnya menurut saya sih rada kurang sih, entah karena knalpotnya yang masih standar atau memang tarian dari motornya ini sendiri yang masih
kesannya motor ini dipakai kenceng itu terlalu lama lah, terlalu kurang responsif. Jadi menurut saya di sektor mesin ini, menurut saya motor ini nggak terlalu bagus ketika kalian pakai untuk istilahnya trek dekat. Jadi motor ini bagusnya kalian pakainya stabil dan rata. Tapi menurut saya ini hanya pengaruhnya dari knalpot sih, nggak terlalu banyak pengaruhnya dari mesin juga. Kekurangan di motor ini sendiri ada di sektor ban. Menurut saya sektor bannya ini kurang cocok dengan tampilan motor adventure karena bannya ini masih menggunakan ban on road. Jadi menurut saya ke depan bagusnya motor ini diganti dengan tipe ban yang adventure atau dual purpose, karena konsep motornya udah keren banget sih dengan bentuk bodinya, dengan tampilannya secara keseluruhan. Tapi sayangnya bannya masih menggunakan ban on road sendiri. Oke, setelah kita bahas kelebihan dan kekurangannya, kali ini kita akan membahas nih apa aja yang bakal kita kerjakan di motor ini, atau part apa aja yang bakal kita rubah di motor ini. Yang pertama, part yang bakal kita rubah di motor ini ada di bagian sektor spakbor belakang. Karena saya rasa sih spakbor belakangnya masih lumayan terlalu besar untuk tampilan motor adventure. Jadi di bagian belakang ini bakalan kita buatkan model spakbor baru atau model TLDT. Jadi spakbor yang pendek dengan posisi sisanya tetap di bagian semula. Terus habis itu, karena tadi kita udah membahas tentang cover mesin yang plastik, jadi di part yang bakalan kita kerjakan lagi itu ada di bagian sektor cover mesinnya. Cover mesin ini menurut saya penting banget sih untuk melindungi mesin dari percikan batu atau dari media yang nggak rata di jalan. Jadi menurut saya cover mesinnya ini bakalan kita rubah dengan material plat aluminium. Jadi biar safety-nya dapat, tapi kesan adventure-nya juga dapat juga nih. Jadi part ini bakalan kita rubah dan kita ganti. Setelah itu di bagian sektor depan, karena bentuknya menurut saya udah oke dan bagus juga, kita hanya bakal tambahkan pipa tubular. Pipa tubular ini sendiri fungsinya untuk crash bar ketika motor ini terjatuh atau dia ada crash sesuatu di jalan. Jadi melindungi cover body yang besar ini. Jadi kita bakal bikinkan crash bar yang berfungsi untuk melindungi ketika jatuh dan juga bisa menambah visual yang oke juga untuk menambah kesan adventure-nya di motor ini. Dan di crash bar yang kita buat bakalan kita tambahkan bracket lampu untuk lampu tambahan, karena tadi kita sudah bahas tentang lampunya yang kurang terang ketika dipakai di waktu malam. Jadi di crash bar yang kita buat nanti bakalan kita tambahkan bracket dudukan lampu tembak ini sendiri. Jadi membantu kalian ketika berkendara di waktu malam. Terus part lain yang bakal kita kerjakan juga di sektor cover lampu ini sendiri. Cover lampu di rata-rata motor adventure menggunakan cover lampu rata-rata, karena kita nggak tahu nih di jalanan berbatu atau berlubang lampunya ini bisa rawan banget terkena peletihan batu. Jadi di motor ini bakalan kita ganti juga di cover lampunya ini sendiri. Setelah itu di hal lain yang kita bakal kerjakan di motor ini adalah di bagian backrak belakang. Backrak belakang ini bakalan kita tambahkan karena motor ini kesannya untuk adventure atau untuk touring. Jadi backrak belakang atau tambahan rak belakang itu sangat difungsikan, sangat dibutuhkan sih ketika kalian mau adventure. Jadi di motor ini bakal kita tambahkan backrak belakang dan backrak kanan kiri untuk di motor ini sendiri. Kalian penasaran gak nih untuk hasil jadinya dari Honda CBX 150R yang bakalan kita custom dari Diabok Motorcycle? Jadi kalau kalian penasaran hasil jadinya seperti apa, kalian bisa pantengin aja di channel YouTube kita atau bisa cek-cek aja di Instagram kita. Oke, dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen di channel YouTube kita. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar gak ketinggalan di review-review terbaru dari kita.